Kami akan menjelaskan seputar tentang sejarah perlawanan di Bali atau yang lebih dikenal dengan Perang Puputan. Latar belakang. Pada tanggal 10 November 1946, Belanda melakukan perundingan Linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Isi dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, dan harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih 2.000 tentara di Bali yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Tujuan dari pendaratan Belanda ke Bali adalah untuk menegakkan berdirinya negara Indonesia Timur. Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TNI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda tersebut. Belanda berusaha membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai untuk diajak membentuk negara Indonesia Timur. Untung saja ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai, bahkan dijawab dengan perlawanan bersenjata pada tanggal 18 November 1946. Puncak peristiwa Perang Puputan. Pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Nica menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai ini dengan bom dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Orang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana. Malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda di Indonesia. Oleh karena mengalami kekalahan pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Pulau Bali dan Lombok untuk mengepung Bali. Daerah Margarana diserang dengan tiba-tiba, sehingga terjadi pertempuran sengit. Dalam pertempuran itu, Ngurah Rai menyuruhkan perang puputan atau perang habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya gugur dalam perang itu. Perang itu lebih dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Demi pemberangusan Desa Marga, Belanda terpaksa meminta semua militer di daerah Bali untuk datang membantu. Belanda juga mengerahkan 1 juta jet tempur untuk membombardi kota Marga. Kawasan Marga yang permai berganti kepulan asap dan bau darah terbakar akibat serangan udara Belanda. Perang sengit di Desa Marga berakhir dengan gugurnya Gusti Ngurah Rai dan semua pasukannya. Puputan Margarana menyebabkan sekitar 96 gugur sebagai pahlawan bangsa, sementara di pihak Belanda lebih kurang sekitar 400 orang tewas. Mengenang peperangan hebat di Desa Marga, maka didirikan sebuah tugu pahlawan Taman Puputan.
kerajaan bangsa. Tanggal 20 November 1946 juga dijadikan Hari Perang Puputan Margarana. Perang ini tercatat sebagai salah satu perang hebat di Pulau Dewata dan Indonesia. Tokoh-tokoh Perang Bali. Yang pertama, Igusti Ngurah Rai. Beliau adalah pahlawan nasional. Beliau juga memimpin dalam Perang Puputan. Beliau memimpin pasukan Ciung Wanara dan wafat pada tanggal 20 November 1946 yang dimakamkan di Candi Marga Tabanan Bali. Yang kedua, Igusti Ketut Jelantik. Beliau adalah seorang patih kerajaan Buleleng dan beliau juga berperan dalam Perang Jagaraga. Ucapan beliau yang masih dikenang yaitu, "Apapun tidak akan terjadi selama aku hidup. Aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini." Yang ketiga, Igusti Ngurah Pindah. Beliau adalah pengiring Igusti Ngurah Rai dalam perang gerilya. Beliau juga merekam peristiwa Perang Bali dengan menulis buku yang berjudul Perang Bali yang Bersahaja. Kronologis Perang Bali tahun 1846. Pertama, awal perlawanan. Pada tahun 1843, Belanda menuntut dan melakukan perjanjian kontrak antara raja-raja Bali seputar penghapusan hak tawan karang. Igusti Ketut Jelantik menolak tegas tuntutan tersebut. Begitu pula Igusti Ngurah Rai, dan terjadilah perang antara Bali dan Belanda. Yang kedua, proses perlawanan. Belanda memblokade pantai Buleleng dan dari pantai pasukan Belanda menembahi istana Raja Buleleng dengan meriam. Dan Belanda satu persatu daerah sekitar istana seperti Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Penataran, dan Banjar Belod Teken. Yang ketiga, akhir perlawanan. Pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang benteng Jagaraga dan Karang Asem dipimpin oleh Mayor Jenderal Mitchell dan Van Sweden, dan akhirnya benteng Jagaraga pun jatuh di tangan Belanda. Perang tersebut disebut Perang. Dampak perlawanan dari segi ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di Bali karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis yang banyak dikunjungi bangsa asing. Yang kedua, dari segi politik, dikuasainya seluruh Pulau Bali oleh Belanda, berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya, bahkan raja dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. Akhir perlawanan, jatuhnya Buleleng ke tangan Belanda mempengaruhi raja-raja lain untuk bersikap lunak terhadap Belanda. Akibatnya, sebagian besar kerajaan di Bali dapat ditaklukkan Belanda pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1906, Belanda menyerang Bali Selatan yang di sana mendapatkan perlawanan yang sengit yang diikuti dengan Perang Puputan. Baru pada tahun 1909, seluruh Bali dapat dikuasai oleh Belanda.